Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari Minggu ini kita merayakan Hari Minggu Pesta Keluarga Kudus. Maka baik kalau kita meneliti kembali semangat dalam keluarga, pengabdian kita, cinta kita, dan itu disebut dengan spiritualitas keluarga. Gereja hari ini menyajikan kepada kita Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Sebuah kisah tentang peziarahan untuk merayakan hari raya di Yerusalem, dan ketika banyak orang pergi ke perayaan itu, demikian juga keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dalam kisah itu diceritakan ketika mereka telah selesai merayakan perayaan itu, Yesus tertinggal di bait Allah. Apa yang dapat kita peroleh dari kisah suci ini? Yang pertama, kita harus memahami bahwa Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 menggambarkan peristiwa bagaimana keluarga itu bergantung kepada Tuhan. Maka baik kalau kita baca ayat demi ayat. Ayat 41 sampai dengan 42 berbunyi demikian. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Dari peristiwa peziarahan ini kita bisa melihat sebuah spiritualitas keluarga sebagai komunitas iman. Dan itulah juga yang mestinya kita hidupi dalam sebuah keluarga Katolik. Keluarga mestinya adalah sebuah komunitas iman. Maka gereja melihat dengan cukup jelas bahwa keluarga adalah sakramen. Maka sakramen perkawinan tidak berhenti pada sebuah proses pernikahan di dalam gereja, tetapi seluruh kehidupan keluarga adalah sakramen. Maria dan Yusuf mengikuti tradisi Yahudi dengan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Demikian juga setiap keluarga Katolik bersama-sama pergi dalam perayaan Paskah, dalam perayaan Natal, ataupun perayaan-perayaan mingguan. Hal ini menunjukkan pentingnya melibatkan seluruh keluarga di dalam hidup beriman. Yang kedua yang mau kita lihat adalah kehadiran Tuhan dalam keluarga. Dengan beribadat bersama, ada sebuah tanda mengakui Allah hadir dalam sebuah keluarga. Ini mencerminkan panggilan setiap keluarga Katolik untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup keluarganya. Spiritualitas keluarga yang kuat mendorong setiap orang untuk mengutamakan kehendak Allah. Disitulah keluarga Katolik bisa memiliki sebuah ikatan cinta, bukan hanya berdasarkan cinta kemanusiaan, tetapi juga cinta dalam sakramen. Apa yang disatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Mari kita kemudian melihat bukan hanya keluarga kecil, tetapi keluarga besar. Maka baik kalau saya lanjutkan kisah ini. Karena mereka menyangka, yaitu Maria dan Yusuf menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya
lalu mencari di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Maka sebetulnya ada sebuah kepercayaan bukan hanya keluarga kecil inti, tetapi juga ada sebuah komunitas keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga-keluarga beriman. Mestinya setiap keluarga Katolik, keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D, dan seterusnya juga merupakan sebuah kesatuan keluarga besar beriman. Kita perlu membangun kepercayaan dalam pendidikan anak-anak bersama-sama. Kita perlu juga mengadakan persekutuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keperluan bukan hanya pendidikan, tetapi juga masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Kita tahu kita tidak akan mampu menghadapi sendirian tantangan sosial, ekonomi, budaya. Kita harus menghadapinya sebagai keluarga iman yang besar, yaitu gereja. Entah dalam paroki, lebih kecil lagi dalam wilayah ataupun dalam lingkungan. Saudara-saudara, mari kita melihat kembali bagaimana peran keluarga kecil juga keluarga besar. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana keluarga itu dapat menjadi keluarga yang berhikmat. Maka saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana itu terbangun dalam sebuah ketaatan. Maka saya akan mengambil bagian bagaimana reaksi Maria dan Yusuf ketika ia bertemu dengan Yesus di bait Allah. Ayat 48 berbunyi demikian. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi yang menarik, walaupun Yusuf, Maria tidak memahami hal itu, mereka toh kemudian tetap membawa Yesus pulang dengan hati yang penuh tanda tanya, tetapi semuanya itu tersimpan di dalam hati Yusuf dan Maria. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Maka hikmat hidup dalam keluarga, hikmat yang tumbuh dalam anak-anak, dalam ayah dan ibu, itu tumbuh dalam sebuah ketaatan. Hikmat itu juga tumbuh dalam sebuah asuhan. Hikmat itu juga tumbuh dalam kerendahan hati. Demikianlah firman yang telah menjadi manusia. Ia hidup dalam ketaatan, dalam asuhan, dan dalam kerendahan hati. Ini menjadi tantangan besar bagi anak-anak muda zaman sekarang. Kata ketaatan mungkin menjadi hal yang tidak mudah dimengerti. Tetapi justru disitulah letak hikmat akan tumbuh dengan subur. Tumbuh dalam asuhan. Ini juga sebuah kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang muda yang ingin hidup sendiri, mencari profesinya sendiri, dan mengeksistensikan hidupnya sendiri. Tetapi jangan lupa, justru dalam asuhan tumbuhlah hikmat. Apalagi kata terakhir, kerendahan hati, kata yang mungkin tidak mudah dipahami bagi kaum muda, tetapi justru hikmat itu tumbuh dalam kerendahan hati. Mari kita menjadikan keluarga Katolik keluarga yang berhikmat. Amin.